Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang mana yang lebih baik, pupuk kandang atau pupuk kimia. Nah tentunya teman-teman, hal ini sangat penting kita ketahui, karena masalah pemupukan itu adalah sesuatu hal yang menimbulkan biaya cukup tinggi dalam perawatan kebun kelapa sawit. Namun sebelumnya teman-teman, saya disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang saya sampaikan di sini itu merupakan dari pengalaman saya pribadi, apa yang sudah saya terapkan, apa yang saya ketahui dan yang sudah saya dapatkan dari kebun kelapa sawit saya, dan hasilnya itu saya sharingkan kepada kalian. Nah teman-teman, seperti yang saya utarakan di awal tadi bahwa pemupukan itu merupakan biaya yang cukup tinggi dalam perawatan perawatan kelapa sawit kita. Salah satunya itu memang benar, pemupukan itu yang memakan biaya cukup tinggi. Namun pemupukan adalah sesuatu yang sangat penting, karena itu memang berhubungan langsung dengan pertumbuhan dan perkembangan baik dari batang maupun buah kelapa sawit. Jadi pemupukan jangan pernah ditinggalkan, karena ketika kita tidak melakukan pemupukan secara benar, maka hasil yang kita dapatkan tentunya akan jauh dari harapan kita. Dan hal demikianlah yang mendasari beberapa petani atau pekebun itu memilih alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kebun mereka. Salah satunya adalah dengan menggunakan pupuk kandang. Nah inilah yang akan saya ulas, mana yang lebih baik, pupuk kandang ataupun pupuk kimia. Dan menurut saya teman-teman, pupuk kandang dengan pupuk kimia itu sama baiknya, asalkan cara penggunaannya itu kita benar dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kebun kita. Dan kelebihan dari pupuk kandang adalah bahwa pupuk kandang itu mengandung unsur yang kompleks teman-teman. Jadi dalam pupuk kandang, satu kandungan pupuk kandang itu baik itu kohe ayam, kohe sapi ataupun kohe kambing, itu sudah memenuhi seluruh unsur pupuk yang ada di unsur kimia. Sangat kompleks. Di sana ada urea, misalkan ada TSP sudah ada di sana. Terus KCL ada di sana, itu semuanya sudah lengkap di sana. Bahkan ada hal-hal yang lain seperti kalsium dan yang lainnya, unsur-unsur yang memang makro, baik makro maupun mikro, itu sudah ada terdapat di pupuk kandang tersebut. Namun teman-teman, kekurangan dari pupuk kandang adalah karena unsurnya itu sangat kompleks, maka diperlukan waktu untuk menguraikan menjadi unsur-unsur yang lebih kecil atau lebih satuan seperti itu. Dan unsur-unsur ini sebelum dapat diserap oleh batang kelapa sawit kita atau batang tumbuhan lainnya, itu harus dipecahkan terlebih dahulu menjadi unsur-unsur yang memang diperlukan oleh batang seperti nitrogen dan lain-lain. Nah teman-teman, dari kelebihan dan kekurangan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pupuk kandang itu memang bagus. Dan satu lagi kekurangan dari pupuk kandang adalah teman-teman, bahwa memang benar unsurnya itu kompleks, lengkap, di sana ada semua, namun dengan dosis yang sangat-sangat kecil. Jadi ketika kita menggunakan pupuk kandang, kita harus memenuhinya dengan skala yang cukup besar. Itu adalah kekurangan dan kelebihan dari pupuk kandang. Sekarang kelebihan dari pupuk kimia teman-teman. Kelebihan dari pupuk kimia memang dosisnya itu memang dia tidak kompleks atau hanya satu unsur saja, atau kalau NPK hanya 3 unsur saja. Namun mereka memiliki dosis yang cukup tinggi, sehingga kita bisa menakar kebutuhan batang kelapa sawit kita itu berapa, dan kita bisa menakarnya dan bisa mempertimbangkan biayanya, seperti itu kira-kira. Dan teman-teman, efek negatif atau kekurangan dari pupuk kimia adalah memiliki efek yang cukup negatif ketika kita menggunakannya secara berlebihan. Itu dapat mengakibatkan bahkan hingga sampai ke kematian dari batang kelapa sawit kita ketika kita memberikan pupuk yang berlebihan. Seperti itu. Jadi teman-teman, kesimpulannya seperti apa? Memang kalau kita sudah mendengar tadi, kita sudah tahu bahwa kelebihan dari pupuk kandang itu kompleks namun memiliki jumlah yang sangat kecil dan penguraiannya cukup lama. Memang bisa dikatakan pupuk kandang itu untuk jangka waktu yang panjang. Namun kekurangannya itu tadi teman-teman, hanya memiliki sedikit sekali dosisnya.
Jadi kita tidak bisa menimbang dan mengira-ngira kebutuhan kelapa sawit kita itu kan kita sudah tahu dalam satu batang mungkin kita memerlukan nitrogen atau urea itu 1 kilogram, bisa dikatakan seperti itu. Apakah kita tahu dalam 1 kilogram pupuk kandang itu atau 1 karung pupuk kandang itu mengandung 1 kilogram nitrogen? Tentu kita tidak tahu, dan dosisnya juga kita tidak bisa mengira-ngira teman-teman. Butuh berapa karung kita bisa memenuhi kebutuhan si kelapa sawit kita. Tentunya teman-teman, bagaimana selanjutnya? Apakah kita hanya cukup menggunakan pupuk kandang saja atau kita cukup menggunakan pupuk kimia saja? Kalau menurut saya teman-teman, baiknya gunakan kedua-duanya untuk jangka panjang, untuk pembenahan tanah, dan untuk menimbulkan unsur hara yang memang alami. Itu kalian memang perlu menggunakan pupuk kandang untuk jangka waktu yang sangat panjang ya. Ketika kalian tidak mampu membeli pupuk kimia, mungkin pupuk kandang kalian bisa menjadi cadangan nutrisi di kebun kalian. Namun menurut saya teman-teman, ketika kalian sudah menggunakan pupuk kandang, ya penuhilah kebutuhan nutrisinya itu dengan menggunakan pupuk kimia. Lalu pupuk kimia apa yang harus kita berikan untuk pemenuhan kebun kita? Tentunya ya pupuk-pupuk seperti biasanya teman-teman. Kalau kita menggunakan NPK ya gunakan NPK dengan dolomit, dengan borat. Terus selanjutnya kalau kita menggunakan dengan pupuk tunggal, tentunya ya pakai pupuk yang seperti biasanya lah, seperti yang kalian lakukan. Lalu dosisnya apakah ketika kita sudah menggunakan pupuk kandang itu bisa dikurangi? Tentunya teman-teman seperti ini ya. Ketika kita menggunakan pupuk kandang, maka hasilnya itu akan bisa diserap oleh tumbuhan kita itu dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan hingga tahunan baru bisa diserap oleh si tumbuhan itu. Ya mungkin paling cepat itu 3 bulan 6 bulan baru bisa diserap oleh tumbuhan kelapa sawit kita. Namun kalau pupuk kimia itu ketika kita sudah disebar itu mungkin dalam 1-2 hari itu sudah bisa diserap oleh tumbuhan kelapa sawit kita. Nah tentunya itu bisa menjadi pertimbangan dosis yang akan kita berikan. Kalau memang pupuk kandang itu baru kita berikan beberapa bulan atau beberapa hari, tentunya dosis pupuk kimianya tidak bisa dikurangi teman-teman, karena kebutuhan kelapa sawit kita itu memang butuh yang instan seperti itu. Jadi dosisnya tetap gunakan dosis yang semula, dan ketika memang pupuk kandang kita itu sudah lama, sudah 6 bulan lebih, maka mungkin bisa dikurangi dosisnya si pupuk kimia ini sedikit ya. Namun jangan sampai dikurangi sampai signifikan atau sampai separohnya, karena kita tidak tahu kebutuhan dari batang kelapa sawit kita itu seberapa. Jadi kalau menurut saya, kalau memang sudah menggunakan pupuk kandang ya gunakanlah pupuk kimia sesuai dosis yang biasa kita berikan, dan itu lebih baik. Berarti kebutuhan nutrisi untuk kebun kelapa sawit kita itu tercukupi dengan berlimpah, dan tentunya itu akan sangat baik untuk tumbuhan kelapa sawit kita. Mungkin teman-teman hanya itu. Terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.